Hai, sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih Elohim. Jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Toldot yang artinya riwayat atau keturunan. Kamu bisa membaca kisah ini di dalam Kejadian pasal 25 mulai dari ayat 19 sampai dengan selesai ya. Nah, di dalam Parasat Toldot ini akan menceritakan tentang anak-anak dari Yitzhak dan Rivka. Di dalam Parasat lalu kita sudah belajar bahwa Yitzhak itu adalah anak dari Abraham. Kemudian Abraham dia menyuruh bujangnya yang sangat setia kepadanya yaitu Eliezer untuk mencarikan jodoh atau istri bagi Yitzhak anaknya ya. Karena Abraham tahu bahwa Adonai Elohim melarang keturunan Abraham untuk menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan. Nah, jadi waktu itu Rivka itu mau diajak oleh Eliezer untuk meninggalkan keluarganya, bertemu dengan Yitzhak dan menikah dengan Yitzhak. Akhir kata, Rivka dan Yitzhak menikah, mereka hidup berbahagia, tetapi mereka tidak punya anak. Usia pernikahan mereka itu sampai 20 tahun, tetapi Rivka masih belum mengandung. Lalu apa yang dilakukan oleh Rivka dan Yitzhak? Mereka berdoa kepada Adonai Elohim. Kamu bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 25 ayat 21. Berdoalah Yitzhak kepada Elohim untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Lalu kemudian reaksi Tuhan apa? Tuhan mengabulkan doanya sehingga Rivka istrinya itu mengandung. Satu hal yang kamu bisa pelajari di sini Yaladim adalah ketika kamu menginginkan sesuatu kepada Adonai Elohim, ya, maka yang harus kamu lakukan itu adalah kamu berdoa kepada Tuhan. Dan kamu juga meminta agar apa yang kamu minta itu sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Ima percaya kalau kita berdoa meminta sesuatu yang kita butuhkan, maka Adonai Elohim itu akan menjawab doa kita. Berbeda kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang kita minta itu bukan satu kebutuhan, tetapi keinginan daging kita. Ya, maka belum tentu Tuhan itu bisa mengabulkan doamu, karena doamu itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi di sini apa yang Yitzhak minta kepada Adonai Elohim, minta kepada Tuhan, itu adalah kebutuhannya. Kenapa? Karena melalui Abraham, Adonai Elohim sudah berjanji bahwa Adonai Elohim akan memberikan keturunan kepada Abraham sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Yitzhak sekarang sebagai anak Abraham, kalau dia tidak mempunyai anak, lalu bagaimana? Apakah Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang tidak bisa menepati janjinya? Tidak. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang menepati janjinya. Tetapi, nah sekali lagi, tetapi Yaladim, Tuhan ingin kita bekerja sama supaya rencana Tuhan, supaya janji Tuhan itu bisa terjadi. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Yitzhak, dia berdoa kepada Adonai Elohim itu adalah untuk mendukung agar rencana Tuhan itu terjadi, agar janji Tuhan itu digenapi. Jadi sekali lagi Yaladim, kalau kamu punya sesuatu, kamu membutuhkan sesuatu kepada Adonai Elohim, maka kamu harus memintanya ya kepada Adonai Elohim. Dan kamu jangan berhenti berdoa sebelum Adonai Elohim itu menjawab doamu. Yaladim, kamu tahu nggak? Ada 3 loh jawaban doa ya dari Adonai Elohim kepada kita waktu kita berdoa. Kamu tahu nggak apa? Yang pertama, Adonai Elohim mengatakan ya. Jadi artinya apa? Apa yang kita doakan langsung dijawab oleh Adonai Elohim. Yang kedua, Adonai Elohim bilang tunggu. Hah? Tunggu? Iya. Kenapa? Karena Adonai Elohim ingin menguji kita.
Apakah kita anak yang sabar? Apakah kita adalah anak yang tetap setia kepada Adonai Elohim? Meskipun Adonai Elohim itu belum menjawab doa kita. Dan yang ketiga, Adonai Elohim bilang no. Oh, kok no? Iya. Kenapa? Karena apa yang kita minta itu ternyata tidak sesuai dengan rencana Adonai Elohim. Dan biasanya ya, yang tidak sesuai itu adalah keinginan daging kita, bukan kebutuhan kita. Makanya Adonai Elohim jawab doa kita dengan perkataan no, ya. Adonai Elohim ingin waktu kita berdoa kepadanya, apa yang kita doakan itu adalah benar-benar apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, ya. Dan kemudian Rivka dia mengandung, tetapi dia mengandung 2 orang anak. Artinya apa? Ada anak kembar, ada 2 bayi dalam kandungannya. Dan kemudian bayi ini dia tidak bisa diam satu sama lain. Dia saling bertolak-tolakan, dia saling bergumul. Kamu bisa bayangkan gak gimana perasaannya Ibu Rivka? Memang Ibu Rivka dia merasa kesakitan. Akhirnya dia berdoa lagi kepada Adonai Elohim. Kenapa engkau mengizinkan aku mengandung? Lalu kemudian ketika aku mengandung, aku merasa sangat kesakitan. Lalu Adonai Elohim dia menjawab doanya Rivka. Dia mengatakan bahwa di dalam perut itu ada 2 bayi. Dan 2 bayi ini adalah lambang dari 2 orang bangsa yang akan saling bertentangan satu sama lain. Lalu kemudian Tuhan memberitahu kepada Rivka bahwa anak yang muda itu akan menjadi pemimpin dari anak yang lebih tua. Ya, luar biasa. Di sini kita belajar pertama bahwa kalau kita membutuhkan sesuatu, kita bisa datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menjawab doa kita, kita jangan berhenti berdoa sampai rencana Tuhan itu digenapi, sampai rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kamu, dalam hidup Ima sebagai anak-anak yang diberkati oleh Adonai Elohim dan anak-anak yang menjadi berkat bagi teman-teman kamu, baik itu di sekolah maupun di rumah kamu atau dimanapun juga kamu berada. Hendaklah terang Tuhan itu selalu menyertai hidup kamu sehingga sehingga teman-teman kamu bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kamu. Ya, ada Tuhan yang selalu menolong, yang selalu memberkati kamu karena kamu bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan setia dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kol hakafot, Yesua Mashiach memberkati. Shabbat Shalom.